Di video ini, kita akan bongkar semua faktanya, mulai dari masalah motor, keputusan manajemen yang kontroversial, hingga ancaman Fabio untuk hengkang ke tim rival. Quartararo kehilangan kesabaran, Yamaha terpuruk, hasil balapan kian mengecewakan. Musim ini tampaknya menjadi salah satu periode paling kelam dalam karir Fabio Quartararo sejak naik ke kelas utama MotoGP. Sang juara dunia 2021 itu kini benar-benar berada dalam titik frustasi mendalam, bukan hanya karena hasil yang jauh dari harapan, namun juga karena kondisi Yamaha yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Situasi ini membuat El Diablo kian kehilangan kesabaran, bahkan rasa optimisme yang biasanya menjadi bahan bakar semangatnya, kini kian memudar. Puncak kekecewaan itu kembali terlihat jelas usai dua seri terakhir, Austria dan Hungaria. Di Red Bull Ring, Austria, Quartararo benar-benar merasakan pahitnya hasil buruk. Start dari grid yang tidak ideal, ia berjuang keras sepanjang balapan, namun tak mampu menemukan kecepatan. Bukannya bersaing dengan barisan depan, Quartararo justru terjebak di belakang. Motor YZR M1 yang ia tunggangi terlihat tidak memiliki daya ledak untuk menyaingi rival dari Ducati, Aprilia, ataupun KTM. Alhasil, ia harus puas finish di posisi paling buncit, sesuatu yang nyaris tak pernah ia bayangkan ketika menjadi juara dunia hanya beberapa musim lalu. Namun drama tidak berhenti sampai di situ. Harapan untuk bangkit di seri berikutnya, yaitu di sirkuit Hungaroring, juga berakhir dengan kekecewaan mendalam. Dalam sprint race, Quartararo justru terlibat insiden dengan Enea Bastianini. Kontak crash terjadi ketika Quartararo kehilangan kendali di tikungan, membuat dirinya menabrak pembalap Ducati itu. Insiden tersebut tak hanya membuat sprintnya berakhir prematur, tetapi juga menghadirkan hukuman tambahan berupa long lap penalti untuk balapan utama. Hukuman itu tentu menjadi beban tambahan. Saat race utama dimulai, Quartararo sudah harus kehilangan waktu di lap-lap awal akibat menjalani penalti tersebut. Padahal, kondisi balapan utama di Hungaria berlangsung kacau dengan banyaknya pembalap yang mengalami crash. Itu sebenarnya membuka peluang besar baginya untuk setidaknya meraih poin lebih tinggi. Namun sekali lagi, keterbatasan motor Yamaha membuat Quartararo tak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Meski beberapa rival tersungkur, Quartararo tetap tak mampu menembus kecepatan yang dibutuhkan. Ia akhirnya hanya bisa finish di posisi ke-15, nyaris tanpa perlawanan berarti. Kondisi ini jelas membuat Quartararo kian muak. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia sudah menegaskan bahwa masalah Yamaha bukanlah semata pada dirinya, tetapi karena lambatnya pabrikan Jepang itu dalam mengembangkan motor. Sementara rival seperti Ducati dan Aprilia terus menunjukkan progres signifikan, Yamaha justru terkesan stagnan, bahkan tertinggal semakin jauh. Bagi Quartararo, hasil buruk beruntun ini bukanlah soal kehilangan poin, tetapi juga kehilangan arah dan semangat. Ia adalah tipe pembalap yang selalu haus akan kemenangan, yang terbiasa bertarung di barisan depan. Kini, kenyataan bahwa dirinya seringkali berjuang hanya untuk sekedar masuk zona poin adalah sesuatu yang sulit diterima. Tekanan mental semakin besar dan rasa frustasi pun semakin nyata terlihat dalam setiap gestur maupun komentar pasca balapan. Kekecewaan ini juga membuka spekulasi tentang masa depan Quartararo. Apakah ia masih akan bertahan bersama Yamaha atau justru mulai memikirkan langkah baru bersama pabrikan lain? Pertanyaan itu semakin sering terdengar di pedok, terlebih karena performa Yamaha tak menunjukkan tanda-tanda perbaikan berarti. Saat ini, yang jelas adalah Fabio Quartararo berada dalam fase terberat karirnya di MotoGP. Dari juara dunia yang disegani, kini ia harus rela berjuang di barisan belakang dengan motor yang tak mampu memberikan perlawanan. Rasa muak dan frustrasi yang ia rasakan tentu sangat wajar. Namun, apakah situasi ini akan memicu perubahan besar dalam karirnya atau justru membuatnya semakin terpuruk? Hanya waktu yang bisa menjawab. Drama ini belum berakhir. Apakah Yamaha akan bangkit atau justru kehilangan salah satu pembalap terbaiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update panas seputar MotoGP.